Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 6 Bone-Bone, yang sama kami hormati Ibu Wakil Kepala UPT SMP Negeri 6 Bone-Bone, serta Bapak Ibu guru hebat UPT SMP Negeri 6 Bone-Bone dan staf UPT SMP Negeri 6 Bone-Bone. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita semua masih diberi kesehatan, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang patut dijadikan suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta kepala sekolah telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Luwu Utara. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu saya langsung saja melakukan diseminasi budaya positif. Oke, untuk melangkah ke apa itu budaya positif, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, ya, apakah makna budaya positif menurut Bapak Ibu? Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Apa Bapak Ibu? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Oke, saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dengan Ibu Susan. Menurut pendapat saya atau pemahaman saya, makna dari budaya positif adalah tingkah laku atau perilaku yang bernilai baik atau positif, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah disiplin, ada juga bertingkah laku atau bertutur kata yang baik. Ya, mungkin demikian dari kami, nanti ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ya, tadi sudah mengeluarkan pendapatnya bahwa budaya positif itu kebiasaan yang baik yang ada di sekolah kita. Ya, tadi beliau juga sudah memberikan contoh-contoh penerapannya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik kita itu, ya, bisa, kebiasaan yang baik itu bisa menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan hormat peserta didik kita terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sebagai guru, sebagai pendidik, bahwa kita juga harus membiasakan diri kita, kemudian bisa mengimbaskan kepada peserta didik kita. Oke, kemudian ini adalah contoh penerapan budaya positif yang selama ini memang kita sudah terapkan. Yang pertama, kita sudah ketahui bersama bahwa yang pertama kita selalu melakukan
sholat berjamaah. Dalam hal ini kita lakukan sholat duha berjamaah setiap pagi, kemudian sholat duhur juga secara bersamaan. Kemudian setiap hari Jumat secara bergantian, budaya positif yang ada di sekolah kita itu salah satunya adalah kegiatan literasi Al-Quran. Kemudian berikutnya ada isi piringku, ya. Ini kebiasaan positif di sekolah kita. Isi piringku di sini peserta didik dibiasakan untuk membawa bekal dengan makanan yang sehat supaya badannya sehat dengan makanan yang bergizi. Kemudian yang berikutnya ini kegiatan Jumat bersih, ya. Kegiatan positif atau budaya positif kegiatan Jumat bersih. Selain Jumat bersih, di sini juga sekolah kita setiap pagi beserta didik kita selalu bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Seperti itu. Kemudian yang ini, ya, ini saya beri contoh untuk diri saya setiap sebelum masuk kelas. Peserta didik diusahakan untuk selalu bersalim. Nah, budaya positif yang selalu tercermin atau tercipta di sekolah kita yaitu ketika bertemu sesama ataupun dengan guru kita atau orang tua kita selalu bersalaman. Nah, saya berharap budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah itu bisa dikembangkan dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Nah, itu untuk mengembangkannya kita perlu kolaborasi semua warga sekolah. Kemudian berikutnya di sini perubahan paradigma, ya. Berbicara dengan atau berkaitan dengan perubahan paradigma berarti kita melihat kembali filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bukan tabula rasa, ya. Ada yang tahu Bapak Ibu apa yang maksud dengan bukan tabula rasa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan bukan tabula rasa? Ya, bukan hanya slogan, tapi iya betul ya. Jadi saya tambahkan sedikit yang dipaparkan oleh Bunda Susan itu sudah betul, jadi saya tambahkan. Jadi bukan tabula rasa adalah setiap peserta didik atau manusia yang lahir itu bukan kertas kosong, ya. Dia bukan kertas kosong, tetapi dia sudah ada tulisan tapi buram. Jadi sebagai pendidik kita harus menuntun peserta didik itu untuk menuju atau membentuk bakatnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, inilah ya sebagai pendidik kita harus mempunyai jiwa tidak membanding-bandingkan peserta didik kita. Ya, misalkan karena si A lebih pintar, lebih jago dalam berbicara maupun pengetahuannya, kemudian kita selalu memberi apresiasi hanya kepada si A saja, ya, dengan mengesampingkan si B. Misalkan si B dia mungkin untuk pengetahuannya rendah, tetapi dia mempunyai keterampilan tertentu, ya. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing, tidak bisa dikasih sama antara anak yang satu dengan yang lainnya. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia, ya. Jadi tugasnya guru itu menuntun, ya, bukan istilahnya mengganti bakat mereka, ya, sesuai dengan keinginan kita, bukan, ya. Kita tugasnya itu menuntun sebagai pendidik agar mereka selamat menuju tujuannya. Perubahan paradigma di sini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, lazimnya disiplin di
dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, sebelum lanjut di teori kontrol, ya, di sini saya ingin Bapak Ibu berpartisipasi dalam atau dengan teman duduknya, ya. Tentukan salah satu teman yang sebagai memegang sesuatu yang sangat penting untuk dirinya. Kemudian teman yang satu dia ingin mengambil hal yang penting itu, ya. Saya butuh dua orang saja. Minta tolong kerjasamanya Pak Evan dengan Kiki. Ya, oke, silakan maju dulu. Ini ilustrasi saja, ya, untuk kita mengarah ke teori kontrol yang sebenarnya itu bagaimana. Ya, di sini silakan tentukan siapa yang bertindak, yang punya sesuatu itu, kemudian yang satunya bertindak sebagai yang membujuk, meraih, menyuap dan sebagainya untuk memperoleh itu. Ya, nanti terserah dia mau kasih atau tidak. Ya, Pak Evan lagi ambil kertas ini, ya betul. Nah, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat penting untuk Anda. Kemudian Anda genggam, ya. Entar nanti berarti yang terakhir ini Kiki, ya. Atau Kiki yang menggenggam nanti. Kiki yang menggenggam. Ya. Nah, tulis sesuatu Ki yang menurut Anda itu penting dan perlu dipertahankan untuk itu. Dan Pak Evan tugasnya adalah merayu atau membujuk supaya Kiki ini memberikan apa yang dia pegang. Ya, nanti terserah Kiki mau kasih atau tidak. Sudah Pak Kiki? Oke, silakan Pak Evan. Iya, Kiki menggenggam, ya. Diraih sekuat mungkin supaya dia kasih. Kalau kan tidak kasih, terserah nanti Kiki. Saya belum dengar suaranya dia ngomong. Kiro. Bagaimana Kiki mau kasih dan yang di gambarnya atau tidak? Oke, berusaha. Oke, silakan. Jangan dulu, sebelum turun saya ingin mendengar argumentasi yang pendapat dari teman kita berdua. Oke, bagaimana tadi? Pendapat Anda, apa yang Anda lakukan itu untuk apa sebenarnya? Yang dilakukan untuk meminta secari kertas, ya, dengan cara merayu apakah dia mau berikan atau tidak. Iya. Tapi dengan satu cara belum dikasihkan, tapi dicoba yang dengan cara yang lain baru dikasih. Oke, terima kasih Pak Evan. Kiki. Oke, silakan duduk. Terima kasih Pak Evan dan Bu Kiki. Terima kasih. Oke, tadi ya kita sudah melihat secara bersama bahwa tadi Ibu Kiki menuliskan sesuatu. Saya tidak tahu apa dalam kertas apa yang dituliskan. Apa yang dituliskan Pak Evan? Hati, jangan-jangan ini yang dituliskan. Apa 30? Baca coba. Kan dibaca kembali. Kasih kembali. Mik. Oke. Ya, tadi ini menuliskan mik adalah sesuatu yang berharga. Ya, sebenarnya tadi di situ yang mempunyai kontrol adalah dirinya Bu Kiki. Ya, dia mau kasih mik mau tidak itu dia terserah. Bu Kiki mengontrol dirinya. Ya. Biasanya juga ada orang yang misalkan itu sesuatu hal yang menarik sehingga dia nggak kasih, ya. Bagaimanapun caranya dia
dia minta si B itu si A nggak bakal kasih. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa jika bisa membantu itu baik, dia memberikan apa yang dia punya. Ya, itu intinya kontrol diri itu tergantung dari diri masing-masing. Oke, nah ilusi kontrol. William Glasser dalam teori kontrol untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang selalu kita lakukan, ya. Guru bukanlah seorang pengontrol murid, ya. Kalau tahu murid kita ingin melakukan apa yang kita inginkan, itu berarti murid kita membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Ya Bapak Ibu, jadi ini harus diluruskan, ya. Jadi guru bukan untuk mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menuju ke ilustrasi gagal, ya. Jadi kritik atau membuat orang bersalah itu tidak menguatkan karakter. Contoh, ya. Nah, kamu kenapa tidak kerja PR? Ya, seperti itu. Kamu tidak kerja PR, nanti nilaimu ibu nggak kasih. Ya kan? Itu dia menuju identitas gagal sebagai seorang guru. Kemudian ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, yang dimaksud dalam ini adalah bujukan, ya, bujukan. Jadi semua penguatan positif yang kita berikan ke peserta didik ini juga harus diluruskan. Kenapa? Biasanya juga ananda kita itu tergantung dari yang kita lakukan, dibujuk terus, ya, jangan sampai ananda kita tergantung dari. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa, ya. Nah, ini biasanya kita lakukan. Kenapa? Karena kita merasa dewasa, kita merasa lebih tua, sehingga kita mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki diri anak peserta didik. Memang tanggung jawabnya ke situ, tetapi untuk memaksa peserta didik kita itu kurang bagus seperti itu. Kemudian, nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, di sini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Itu stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya. Jadi tidak mesti pandangan orang lain itu harus sama persis dengan apa yang kita pikirkan. Tidak apa-apa, ada perbedaan, ya. Jadi sama juga dalam pembelajaran, ya. Sama juga dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Jadi di teori kontrolnya itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, orang lain tidak bisa, ya. Terus kenapa tiba-tiba apa yang dikatakan si A kita turuti, ya? Itu karena diri kita membiarkan si A mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama dengan yang tadi maksudnya. Oke, kita masuk di apa makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman.
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, jadi untuk mendisiplinkan peserta didik kita tidak perlu ada hukuman. Ya, meskipun kalau kita ingat-ingat zaman dulu, zaman kita sekolah, ya, disiplin itu pasti terkait dengan hukuman. Contoh, tidak mengerjakan PR, kita disuruh keliling lapangan, itu termasuk hukuman. Itu seharusnya sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita belum memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, dalam hal ini untuk melakukan sebuah kedisiplinan itu perlu motivasi internal. Berarti motivasi yang betul dari dalam diri, bukan dari luar. Ya, contoh motivasi yang dari luar. Si Anggun menyapu atau datang ke sekolah setiap pagi karena hanya ingin dilihat sama wali kelasnya bahwa si Anggun ini anak rajin. Ya, itu contoh motivasi dari luar. Kenapa dia? Karena hanya ingin dilihat oleh wali kelasnya itu. Dia melakukan hal itu bukan dari dalam dirinya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini teori yang paling berada di bawah. Ya, dia melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ya, dia mengerjakan PR. Itu bukan motivasi dari diri. Dia hanya takut karena nanti kalau tidak kerja PR akan disuruh keliling lapangan. Itu motivasi yang berada di paling bawah itu. Ya, yang dalam ini berarti motivasi eksternal. Nah, kalau orang yang seperti itu, dia mempunyai pertanyaan di dalam dirinya bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena adanya ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, ini juga motivasi eksternal. Contoh seperti tadi, hanya ingin contoh sebagai guru. Misalnya karena di sekolah kita sering setiap bulan diberi penghargaan kepada guru yang rajin, kreatif dan sebagainya. Kemudian kita melakukannya itu karena hanya berburu penghargaan itu, misalkan ya. Itu juga motivasi eksternal, bukan untuk apa? Bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang bagus kita lakukan untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Ya, jadi untuk melakukan sesuatu itu ya harus dari dalam diri, tanpa ada paksaan. Nah, motivasi ini ya, motivasi internal tujuannya adalah disiplin positif. Untuk menjadikan budaya positif di sekolah itu berawal dari peraturan kelas, kemudian keyakinan, kemudian lingkungan positif, kemudian skala besar budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kalau dulu kan masih kita kenal dengan peraturan kelas. Kalau sekarang lebih digencar-gencarkan keyakinan kelas. Ya, kenapa enggak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Apa sih bedanya dengan keyakinan kelas? Bu Silvana sudah. Jadi kalau peraturan kelas itu berasalnya mungkin dari sekolah, maka kalau kelas ya. Tapi kalau keyakinan
Oke, terima kasih atas pendapatnya Bu Sulfana, sudah sangat bagus tadi. Ya, mari kita bersama-sama melihat apa sih bedanya untuk peraturan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sudah disinggung tadi oleh Bu Sulfana. Kemudian menurut Goethe, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, seseorang itu akan lebih mengikuti keyakinannya sendiri, ya enggak, daripada peraturan. Ya, itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini mungkin kita bisa berdiskusi di sini. Saya pas sebelum awal semester mungkin kita semua untuk wali kelas sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas yang kita buat Bapak Ibu di setiap kelas itu saya masih melihat, saya bukan menggurui ya, hanya meluruskan saja. Termasuk saya juga kemarin masih membuat ada misalkan tidak makan di dalam ruangan. Itu kesepakatan keyakinan kelas saya itu di 91. Kemudian di kelas lain juga saya masih lihat ada kata tidak. Nah, padahal untuk membuat keyakinan kelas itu harus pernyataan yang positif. Ya. Jadi misalkan tidak diperbolehkan untuk makan di kelas, bisa diganti dengan saling menghargai. Ya, itu sudah mencakup semua. Ya, jadi bisa nanti saya kemarin juga sudah memperbaiki. Ya, yang awalnya rata-rata di keyakinan kelas saya itu masih ada tidak, misalkan tidak membawa HP, tidak makan di kelas, tidak mengejek nama orang tua itu. Kemudian keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi kalau peraturan kan bilang tidak boleh ini. Nah, keyakinan kan, kalau keyakinan kita bilang saling menghargai, berarti banyak cakupannya dia. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, seperti itu. Saling menghargai, kemudian semangat belajar dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, nggak perlu sampai 10 poin, cukup 5. Kenapa? Jika terlalu banyak itu akan membingung. Intinya nggak ada fokus yang mana mau kita ikuti. Ya, keyakinan yang mana yang mau kita bentuk dalam diri peserta didik kita. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat. Ya, jadi sebelum membuat keyakinan kelas, sebaiknya Bapak Ibu bisa mengambil atau meminta pendapatnya masing-masing dari setiap peserta didik kita, supaya kita tahu apa yang mereka inginkan dalam kelas kita itu. Ya, nanti kita bisa mengelompokkan yang sama. Misalkan tidak boleh makan, itu kan nanti yang satunya pasti ada juga yang menulis seperti itu, 1-2 orang, nanti bisa dikelompokkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya. Jadi bisa diperbarui, ditinjau yang mana yang masih bisa dikembangkan. Oke Bapak Ibu, di atas ada 2, ya, yang hijau dengan yang putih. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu yang mana? Yang hijau atau yang putih? Yang putih. Bagaimana Bu Nisa yang putih? Nah, kenapa yang putih? Yang keras suaranya kan tadi Bu Nisa duluan, bisa kasih pendapatnya. Kira-kira kenapa bukan yang hijau?
Baik, bagus sekali pendapatnya. Terima kasih Bu Isa ya. Memang yang keyakinan kelas yang di atas itu adalah yang putih karena mencakup nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada beberapa 1, 2, 3, 4 ya. Di sini hanya 3. Misalkan kami murid yang semangat belajar, ya itu. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman, ya. Jadi keyakinan-keyakinan seperti itu yang harus ditanamkan kepada peserta didik kita. Oke, kemudian apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan misalkan contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Sedangkan keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ya kayak tadi, bisa mencubit-cubit, menyembunyikan sepatu, itu yang banyak terjadi. Itu di sini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, di sini menghormati orang lain, di sini juga bisa komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, ya. Jadi keyakinan kelasnya itu keselamatan, bisa juga menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya. Dalam ini keyakinan kelasnya itu berkaitan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ya. Ini menghormati orang lain dan kesabaran. Lanjut. Nah, ini adalah contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas yang pernah saya lakukan dalam perbaikan pembuatan keyakinan kelas. Yang awalnya dulu awal semester saya sudah buat, tetapi seperti apa yang saya katakan tadi bahwa di dalam keyakinan kelas yang saya buat itu masih ada tidak dan tidak. Makanya saya kemarin bersama peserta didik duduk bersama, kemudian mengambil pendapat dari setiap masing-masing peserta didik, kemudian mengelompokkan mana yang sama, kemudian pernyataan negatif yang dituliskan oleh peserta didik itu yang ditempel di papan ini, kemudian kami ubah menjadi pernyataan yang positif. Oke, kemudian dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan yang kita berikan kepada peserta didik kita itu bisa juga masuk dalam hukuman. Kenapa? Ini, contohnya, penghargaan merusak hubungan. Contoh, karena si Mawar, misalkan si Mawar adalah siswa yang paling rajin, siswa yang paling sopan, siswa yang paling cepat menjawab pada saat Bapak Ibu guru bertanya di ruangan, kemudian kita memberi penghargaan pada si Mawar di depan teman-temannya dengan kategori itu tadi. Nah, ada temannya yang satu orang merasa kenapa si Mawar yang dikasih, padahal saya juga melakukan hal seperti itu. Itu akan merusak hubungan antara Mawar dengan temannya, seperti itu. Jadi penghargaan, apakah kita tidak boleh memberi penghargaan? Ya, bagaimana Ibu, Bapak Ibu kira-kira bolehkah kita memberikan penghargaan kepada peserta didik kita? Ya. Kalau kemarin kami berdiskusi bahwa boleh ya, tetapi penghargaan itu mungkin bisa nanti pas waktu sendiri dikasihnya supaya temannya itu nggak ada rasa iri seperti itu, ya. Kemudian penghargaan juga jangan dikasih sering-sering, ya. Jadi nggak ada kesan yang membekas pada diri anak itu kalau sering-sering, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sini pilihannya hanya 2. Itu masuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu?
Kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nanti kita lihat hukuman atau konsekuensi. Kemudian kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, nanti kita lihat apa jawabannya benar. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, konsekuensi. Saya kira sudah paham Bapak Ibu itu semua ya. Nah, oke ya. Jadi kalau konsekuensi itu merupakan tanggung jawab apa dari perbuatan yang sudah dilakukan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, cubit hukuman. Atau kita saling menampil, kamu itu sudah terlambat, malas lagi minum. Itu contoh, itu hukuman itu. Ya, dalam waktu jangka yang lama dia akan memungkas pada dirinya. Ya, mungkin kita melakukan hal itu adalah untuk mendisiplinkan atau mendisiplinkan peserta didik kita. Ya, itu sebenarnya hukuman kepada peserta didik kita. Dia akan rasakan sampai jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau hukuman itu bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan dasar manusia sebenarnya ada 5 sih. Nah, 4. Yang di sini kebutuhan bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih, dicinta kasih atau diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Oke, Ibu Ani, guru kelas 5 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, jika Bapak Ibu mengalami hal seperti itu, apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan? Memarahi Agus kah atau bagaimana? Kira-kira? Karena dia suka meminta paksa ini makanannya temannya, ya. Kira-kira, ya. Mungkin bagusnya kita mencari tahu dulu, ya. Sempat si Agus ini makanannya hanya itu saja dari rumah. Ya, bosan dia. Dia ingin kebebasan merasakan dari makanannya temannya yang bermacam-macam itu. Mungkin seperti itu. Ya, oke, ini. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti yang di sini kebutuhan yang akan dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan untuk diterima, cari perhatian, begitu. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti pengakuan atas kemampuan. Dan paling bawah, apabila jawaban Agus adalah karena iseng, ya, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, berarti itu dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Oke, kemudian
yang berikutnya restitusi atau 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Jadi kondisi murid untuk memperbaiki dirinya dengan melihat kesalahannya. 5 posisi kontrol yang dimaksud ini adalah yang pertama, posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol tersebut sebagai pendidik, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana saat ini? Kira-kira. Artinya saya ingin mendengar pendapat dari masing-masing. Hanya saya membutuhkan, saya posisi menjadi teman atau saya posisinya penghukum, seperti itu saja. Pak Iman, kira-kira terletak di posisi yang mana? Ya, ini ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selama ini kita berada di posisi mana? Yang mana? Teman. Oke, memang kalau saya lihat seperti itu di keadaannya. Oke, kalau Ibu Rita ya. Oh iya, Ibu Rita ya. Oh, posisi teman juga. Oke, kemudian Bu Silvana di posisi mana ini? Atau saya 2 di sini teman, saya juga maunya jadi manajer. Begitu. Kalau selama ini sudah jadi manajer atau masih mau berjalan ke manajer itu atau bagaimana? Masih mau berjalan. Jadi selama ini posisi tadi mana? Bisa jadi pemantau juga. Aha. Iya. Nah. Ya betul, maunya jadi manajer. Oke, saya dengan Utari, ya. Kan semua warga sekalian, kalau kita maunya posisi tadi mana? Oke, bukan, maksudnya selama ini kita posisi tadi mana? Pemantau dan pemantau. Pemantau dan membuat rasa bersalah, ya. Oke, nanti kita lihat yang pemantau yang bagaimana itu. Oke, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, anak terlambat, cubit saja telinganya. Terlambat, dapat tendang aja, ya penghukum. Atau, hei kamu, dipanggil tidak ada dalam sini, pusat dulu. Ya, penghukum itu penghukum. Ya, misalkan kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Ya. Kerja tugas dari dulu sampai sekarang selalu yang terakhir. Salah lagi kerjaannya. Penghukum itu, ya. Kita mesti tak mendidik sebagai penghukum. Kalau model kita sebagai guru seperti itu, atau model kita sebagai tenaga pendidikan seperti itu. Ya. Kemudian penghukum dengan ada suara tinggi, bahasa tubuh, dan mata melotot. Sini dulu. Dipanggil dari tadi suruh nyiram tangan dari telingamu di mana? Ya, contoh, ya. Itu kita sebagai penghukum dan nunjuk tuh. Ini loh, tak boleh ini. Nah, itu penghukum kita, ya. Seperti itu. Kemudian ini contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Ya, ini. Misalkan si Hadi, kamu lagi selalu lambat. Tidak bisa kalau besok-besok cepat, ya. Itu contohnya. Nah, hasilnya itu kemungkinan murid marah, ya. Murid kita itu marah, jelas itu. Meskipun dalam hatinya dongkol itu sebenarnya, ya. Dan dendam, ya. Dendam itu ya, dendam kusumat, ya. Dendam. Tetapi dendamnya peserta didik kita tidak diutarakan langsung itu. Oh, itu kayak guru kaitan, semremet, misalnya, ya. Bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja terus. Ini yang pernah didapat misalkan kebanyakan.
Saking dongkolnya, dia menuliskan sesuatu yang benci itu bisa dituliskan di meja misalkan, atau di bukunya. Kalau siswa biasa didapati di bagian buku paling belakang, seperti itu, ya. Atau ini akan menggores kendaraan, ya, disebut dengan paku, ya. Saking jengkelnya mungkin tidak bisa mengutarakan rasa jengkelnya peserta didik ini kepada guru, diam-diam misalkan dikasih kempes ban motornya. Yaitu kalau posisi kita sebagai penghukum, peserta didik kita itu akan dendam, penjiwaan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Yang mana ini? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah dan menggunakan keleningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Selama ini Bu Guru selalu membantu kamu, tapi kamu tidak mengerti Bu Guru." Ya, itu pembuat merasa bersalah itu. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya, seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Ya, ini yang biasanya. Ya. Biasanya coba kalian pikir, nah, orang tuanya kerja di ini, orang tuanya ini, apa balasannya kalian? Itu sebagai pendidik membuat merasa bersalah, ya, itu posisi seperti itu. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia berpikir, alah, diriku ternyata belum bisa membahagiakan orang tuaku. Karena dari apa? Karena dari ucapan yang kita kasihkan kepada peserta didik kita. Kemudian murid merasa tidak berharga. Ya, tuh aku juga salah-salah terus, setiap apa yang salah, setiap apa yang salah, begitu dia. Dia merasa tidak berharga dirinya. Ya, karena pernyataan yang kita keluarkan tadi, padahal statement yang kita keluarkan bermaksud untuk memotivasi peserta didik kita, tetapi ternyata keadaannya seperti ini. Kemudian telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, dia merasa seperti itu. Nah, pembuat merasa bersalah, ya, nada suaranya memelas, ya, bahasa tubuh merapat pada anak asuh, ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Ya, ya, kita memang memelaskan diri kita untuk mendapat perhatian si murid. Ceritanya begitu, ya. Oke. Lanjut teman, ya. Ini juga saya sedang di posisi ini dulu. Posisi ini biasanya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Kamu bersikap baik, saya juga akan baik terhadap kamu." Itu posisi teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, ya. Ingat tidak bantuannya Bapak selama ini ke kalian itu bagaimana? Gantian sekarang kalian yang bantu Bapak, misalnya itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah ini, ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ya, ini nanti hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Ya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid yang hanya bertindak untuk guru tertentu. Ya, misalkan ini kan contoh, tidak ada di sini. Si A hanya suka dengan Ibu Nisa. Si B ini enggak, si A enggak suka dengan Bu Tari. Misalkan Bu Tari
Kalau memang benar ya mungkin kepleset gitu. Ini si A hanya ingin melakukan apa yang disuruh Bu Nisa, karena mungkin Bu Nisa lebih lembut. Enak, enggak tolong ke sana. Ya, lah Utari yang nyuruh. Oke? Angkat dulu mejanya. Mana ada anak yang mau angkat meja loh, cara tak menyuruh begitu. Misalkan, ya, misalkan seperti itu. Oke, misalkan. Jangan diambil hati. Oke, lanjut. Teman, ini nadanya ramah, akrab. Sebenarnya saya suka juga di posisi ini. Ya, kita bisa bergaul dengan peserta didik. Ya, sehingga mereka apa ya, istilahnya bebas mengekspresikan bakatnya, kalau saya bisa begitu, ya. Tapi ternyata nanti kita lihatlah mana yang posisi paling bagus. Misalkan, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, ini sambil ketawa ini. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Ya, seperti itu. Kalau posisi tengah. Ya. Murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, ya. Yang ini, yang memang sehingga peserta didik kita itu enggak canggung. Misalkan kalau mau mengutarakan sesuatunya. Kemudian lanjut, pemantau. Berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, contoh, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Oke. Kamu tadi apa yang dilakukan di belakang kelas? Pemantau ini. Kamu tahu kan kalau yang kamu lakukan ini apa konsekuensinya? Pemantau. Banyak itu saya kerja. Ya. Oke. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan dan data. Ya. Oh, ini tadi siap. Besok lagi catat, numpuk catatannya pas sebagai pemantau. Ya, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Biasanya kalau kita lakukan di kelas, ya kan? Si A, oh dia kalau pembelajaran begini modelnya. Mungkin kita coret-coret namanya sedikit, ada catatan-catatan kecil. Itu kita di situ sebagai pemantau. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Biasa-biasa aja kalau pemantau. Ya, andalannya adalah catatan. Guru tetap harus membantu murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini dia terakhir, manajer yang Ibu Sulfana tadi inginkan berada di posisi ini. Ya, posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, oke. Apa yang kita yakini, istilahnya sebagai manajer di sini adalah mengarahkan peserta didik kita untuk mencari solusi misalkan ada sebuah permasalahan. Ya, contoh. Oke, contohnya di sini, ya. Oke, misalkan di sini ada dialog guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian, tahu Pak, jam 7. Kemudian guru, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya. Kemudian saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Ini dia sebagai manajer, dia mengarahkan peserta didik kita ya untuk memperbaiki masalahnya. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid
ataupun bersendagurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Ya, di sini dia harus tulus manajer. Oke, kalau ini di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya apa? Pak? Ini 5 posisi tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya betul, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, sama. Oke, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Manajer? Manajer ibu. Aduh, semangat sekali. Oke, kemudian lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Buat 5 posisi kata. Membuat rasa bersalah. Iya Pak Bunda ya. Cocok tadi yang dikatakan oleh Bunda Susanti. Apa itu yang terakhir ya? Apa itu restitusi? Restitusi berarti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Oke, ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Ini restitusi berarti sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi kalau menyelesaikan melalui restitusi itu peserta didik kita diarahkan untuk melihat apa yang dia lakukan. Nantinya kemudian dia diarahkan untuk mencari solusinya sendiri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk segitiga restitusi yang pertama itu yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi yang kita sampaikan ke peserta didik kita gitu. Ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu ini bukan satu-satunya orang yang bersalah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini yang kita bisa berikan kepada peserta didik, misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ya, ini adalah sebuah cara di mana menghadapi suatu permasalahan. Ya, jadi tidak boleh kita sebagai pendidik selalu, bukan selalu ya, maksud saya langsung, misalkan karena terlambat, kamu kok terlambat terus? Ya, kamu itu tidak boleh begini, ya seharusnya tidak begitu. Kita harus cari dulu apa permasalahannya, kemudian menuntun peserta didik kita untuk menemukan solusi dari permasalahannya dalam dirinya. Dengan cara kita menuntunnya dengan ini tadi 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama ini ada menstabilkan identitas. Yang pertama, untuk membuat anak-anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, biasanya kalau menstabilkan identitas yang ditanyakan adalah ini ya, Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Ya, ini menstabilkan identitas supaya peserta didik kita tidak merasa tertekan. Kedua, validasi kesalahan. Ya, kita bisa berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, ini validasi tindakan yang salah. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ya. Jadi setelah validasi tindakannya, kemudian menanyakan keyakinan yang ada di kelasnya atau di sekolahnya. Misalkan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah, ya. Jadi otomatis kita harus membuat sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dulu, ya, supaya bisa menanyakan keyakinan ketika menghadapi sebuah permasalahannya yang dihadapi oleh peserta didik kita. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan bahwa ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh, ini terakhir ya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Mario dan Adi merupakan kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelasnya. Ya, ini di sini ada dialognya. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya, begitu. Kemudian Mario dan Adi menjawab, "Iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan." Ya, ini masalahnya. Ini si Adi sama si Mario dia main lempar-lempar makanan, tetapi pas ada kepala sekolah lewat, pas kena mukanya kepala sekolah. Nah, Pak Joko ini berusaha memanggil si Mario dan Adi dan menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Kemudian Pak Joko dalam hal ini berkata, "Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat." Kemudian siswanya menjawab, "Iya Pak," dengan wajah sedih dan muka menunduk. Kemudian Pak Joko, "Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan?" Kemudian Adi menjawab, "Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja." Ya. Apakah kalian tahu kalau kalian berdua berada dalam masalah? Iya. Kemudian Pak Joko, "Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama." Nah, ini tadi masuk di bagian yang mana? Apa? Iya, mempelajari identitas. Kemudian ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Jawabannya siswanya, "Iya Pak." Ya, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Ya, kalau berbicara dengan ini berarti dia menanyakan keyakinan kepada peserta didiknya. Seperti itu. Oke, jadi intinya di sini, ya, Pak Joko menggiring kedua peserta didiknya ini untuk mencari solusi dari permasalahannya mereka sendiri dengan melalui tahapan segitiga restitusi. Ya.
Oke, jadi ini sebenarnya bagus juga dilakukan oleh guru BK ya dalam menangani peserta didik yang menghadapi suatu masalah. Nah, kemungkinan karena di sekolah kita tidak ada guru BK, ya kalau kita sudah mengetahui bahwa segitiga restitusi itu seperti ini atau untuk menyelesaikan masalah peserta didik itu seperti ini, berarti kita juga bisa menerapkannya ya, terutama Bapak Ibu wali kelas. Mungkin kalau ada permasalahan dalam kelasnya juga bisa dilakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini kemarin salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini kemarin Ananda tidak sengaja makan gula-gula ketika belajar ya. Kalau dilihat secara sekilas tidak kelihatan. Kenapa? Karena gula-gulanya disimpan di di bawah lidah, jadi tidak kentara ya. Kemudian pas ketika menjelaskan atau disuruh membaca, jadi gula-gulanya kelihatan di situ ya. Artinya dia makan di dalam kelas ya. Jadi untuk menyelesaikan hal seperti itu bisa dipanggil secara pribadi. Jangan melakukan pas di depan teman-temannya. Seperti itu dengan melakukan tadi hal-hal itu tadi melalui tahapan segitiga restitusi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itulah tadi pemaparan saya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan atau masih ada yang mengganjal di hati Bapak Ibu? Dipersilahkan jika ingin bertanya. Bagaimana? Pepan nggak ada ya? Aman? Aman. Bu Maswa aman? Aman sekali. Bu Sifan itu aman sekali juga. Ya, aman ya. Ya, alhamdulillah kalau memang aman, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita cermati bersama, bisa kita terapkan di dalam sekolah kita supaya terbentuk budaya positif yang sudah memang ada, kemudian kita kembangkan. Terakhir sebelum saya akhiri, untuk menyukseskan sekolah kita itu butuh kolaborasi seluruh warga sekolah, bukan hanya satu atau dua ya. Kolaborasi itu sangat penting. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat UPT SMP Negeri 6 Bone-Bone telah meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara. Sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ketika saya mempresentasikan tadi atau ketika berbicara tadi ada salah kata ataupun menyinggung perasaan Bapak Ibu guru. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.